Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, berkah dunia akhirat. Nah, di malam hari ini kita akan melakukan asah finishing pisau yang sebelumnya sudah tajam, tapi kita pertajam lagi karena ini asah terakhir di tahun kemarin ya. Dan belum kita cek sampai di kertas gulung. Ini pisau modif Sanelli ya. Handle-nya dimodif pakai bulu amboina, 3 pin tetap di sama. Nah, ini Sanelli Ambrosi made in Italy, NSF sudah. Nah, ini penampakan bilahnya, ada spot-spot ya teman-teman. Nanti tinggal kita buffing sih kalau ini, gampang kita bersihnya. Nah, kita akan asah lagi pisau ini sampai nanti tajam maksimal ya. Nah, batu kali ini yang malam ini mau kita pakai adalah batu ini teman-teman. Batu ini bilangnya sih batu black salt, tapi yang ada dotted-dottednya ya, dotted gold dibilangnya. Ini infonya sih cakep. Kita mau coba asah buat pisau Sanelli. Nah, sebelumnya kita cek dulu ketajaman sebelum kita asahnya itu seperti apa ya. Nah, di sini kita cek terakhir sih tisu sudah ya. Cuma kayaknya ya dapat sih. Tisu dapat. Kertas gulung nah, tadi kita siapin guys. Kertas gulung terakhir sih masih belum dapat. Kalau dapat berarti ya nggak jadi kita ini. Nah, belum. Kertas gulung dulu ya, belum dapat nih. Belum dapat. Nah, sip nih, cocok sesuai perkiraan. Kalau kertas belum masuk ya udah nggak jadi asah. Ternyata masih belum. Tisu sudah oke. Kita akan mulai asah finishing ya. Jadi asah dari tajam menjadi lebih tajam lagi, atau meningkatkan grade ketajaman dari slash tisu. Nanti kita harapkan dengan menggunakan batu ini bisa naik ke slash yang lebih tinggi lagi ya, yaitu kertas gulung berdiri. Nah, disclaimer dulu ya teman-teman, ini beveling dan sebagainya sudah kita lakukan ya di awal, dan sudutnya sudah ngikutin kebiasaan saya. Jadi ini saya nyari feel sudutnya nggak perlu susah-susah, karena memang yang asah dari awal dapat beveling, membentuk mata asah bilahnya dari awal saya sendiri. Jadi itu mungkin sebagai catatan ya. Nah, kita mulai. Bismillah. Sambil kita review batunya ya nanti tuh. Apakah batunya memang enak feel-nya atau seperti apa nanti. Oke. Saya kurang tahu source-nya yang batu black shark yang ada dotted gold ini dari mana. Cuma kalau yang batu black shark biasa yang warna hitam itu setahu saya sama kayak batu pemalang yang warna hitam. Cuma yang versi gold ini ada dotted gold, saya kurang paham apa yang jualnya dapat dari mana. Tapi ya beruntungnya kita dapat yang versi gold ini ya teman-teman. Oke. Jadi udah sekali balik, mungkin 3 kali bolak-balik. Dari situ nanti kita cek mata bilahnya. Jadi sudutnya kita pertahankan teman-teman supaya dapat hasil yang maksimal. Oke. Tetap sama. Nah, kayak gini terus. Kita skip atau enggak ya? Lanjut aja ya. Agak panjangan nggak apa videonya. Oke, ini penampakan kerusan dari batunya. Karakternya keras ya teman-teman, ini batunya. Ya, kita balik. Saya ganti metode pakai satu tangan nih, biar ada ini ya teman-teman, ada pembanding. Teman-teman lebih nyaman, enjoy pakai yang satu tangan atau pakai yang
dua tangan. Feel free aja. Yang penting hasil akhirnya tajam. Itu yang diharapkan. Nah, kalau satu tangan kayak gini teman. Yang biasa saya lakukan ya, bebas saja tapi teman. Bebas-bebas saja. Semua ada plus minusnya. Nah, ya, 2 kali balik. Kirang kita sekali lagi. Terus nanti habis itu kita coba cek. Ya, mulai kebalik golnya. Oke, berarti udah kebalik ya. Golnya balik. Kalau sudah tekanannya sudah mulai kita kurangin. Ini biarkan batunya yang bekerja. Mungkin 1 kali balik. Setelah itu mungkin kita sedikit lamain di finishingnya. Oke, nah ini biar agak sedikit seragam, saya ganti pakai yang 2 tangan. Masanya bebas saja ya teman. Yang penting tadi hasil akhirnya tajam dan aman saat melakukan pengasahan teman. Jadi kalau angelnya dari sini tuh kita bisa ngamatin itu teman, sudut yang dipakai ya. Ya meskipun jadi nggak bisa ngelihat itu apa bilahnya dari atas. Nah ini berarti itu habis ini kita mulai ke finishing teman. Ya. Oke. Oke. Ini cara seperti ini yang langsung finishing juga bisa teman-teman kalau mau nyoba ya, yang dapat pisau pabrikan yang memang mata bilahnya sudah agak lebar. Terus waktu dicek ketajaman pabrikannya itu sudah sampai tisu udah oke teman-teman. Nah tisu udah oke. Kertas puskat yang ditekuk-tekuk berdiri itu juga udah oke. Tinggal mungkin mau melancarkan atau menajamkan sisi alus tajam kertas gulung berdiri. Nah itu nggak perlu turun batu yang bawah langsung ke finishing, cuma ya itu harus sedikit sabar karena kita mau mengasah dengan sudut sama persis seperti sudut dari pabrikan yang sudah lebar. Nah itu memang butuh sedikit ekstra kesabaran. Oh ya, sedikit tips ya teman-teman untuk pisau-pisau yang agak panjang, ini kan 30-an ya. Nah ini kan bisa jadi agak sedikit melihat atau melengkung ya. Nah ditahan di posisi yang pas, lebih enak tangannya supaya sudut asahnya itu tetap terjaga. Itu juga membantu menjaga sudut mata asahnya. Dan itu salah satu poin yang cukup kritikal di proses mengasah, menjaga sudut asahnya itu konsisten. Itu yang susah ya teman-teman.
termasuk saya juga masih belajar. Oke, saya rasa sudah masuk ke deburring terakhir teman. Deburring ngikutin itu aja, apa berat dari pisaunya. Ya, itu berat dari terasa ya, ini apa? Nah, ini ngikutin berat dari pisaunya aja. Oke. Ini posisi ini agak kurang enak. Kayak gimana gitu. Oke, saya sedikit tahan. Nah, posisi ini udah enak. Posisi yang sini saya bantu jaga sudutnya. Oke. Ini masuk deburring. Beratnya, tekanannya nggak ditekan. Ikutin berat dari pisaunya. Oke. Oke, sekali lagi. Ya, mantap. Semoga hasilnya sesuai prediksi. Oke, saya rasa sudah. Kita coba lihat ya hasilnya seperti apa. Kayak gini, kemudian hasil usapan di batunya juga gini. Mungkin nggak ini ya, nggak seabrasif Murray Lexington kalau hitamnya, cuma nggak tahu hasilnya. Semoga hasilnya juga jos ya. Semoga. Coba cek. Agak beda. Coba, tapi kita stropping dulu aja teman. Kita stropping. Mungkin teman-teman punya pengalaman juga, tolong di-share ya. Yang enak itu seperti apa. Kalau ini nggak dapet, nanti kita coba finishing di batu asah yang lain. Semoga hasilnya lebih mantap ya. Tapi semoga yang ini juga oke ya teman-teman. Buat referensi teman-teman ketika lagi nyari batu asah. Oke. Ya, kita tes dulu di tisu ya. Hemat tisu, langsung kita pecah jadi 2. Ya, kita pecah jadi 2. Kita tes ketajamannya di tisu 1 lembar. Bismillah. Enak. Gregesnya ada. Cuma nanti di kertas gulung berdiri apakah juga masih dapat atau enggak? Ya, kita coba aja. Mana tadi kertasnya? Ini. Ya. Kita coba ya. Bismillah. Kita tinggiin dikit. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat nggak nih? Belum dapat kan? Belum dapat. Belum dapat. Belum dapat ya? Ya, masa sih belum nih. Belum. Oke, kita coba ganti batunya. Disclaimer dulu ya teman-teman. Bisa jadi sayanya belum bisa begitu asah ya teman-teman. Jadi belum dapat benar-benar itunya apa feel batunya teman-teman. Jadi sebelum ini kita coba yang ini dulu. Nah ini kita coba asah pakai batu ini. Ini batu apa selo kalau dibilangnya dari Jawa Timur. Aku dulu beli kayak gitu. Nah, kita coba pakai batu ini. Apakah ini juga sama sih? Kerasa mirip-mirip yang tadi apa? Reksak yang dotet-dotet hitam tadi. Ininya ya apa namanya? Kekerasannya. Ini pernah saya lapping kanan kirinya, kopius teman. Kita lanjut ya teman. Sambil nanti kita
review hasil asalnya seperti apa. Feel-nya sedikit lebih greges yang di sini sih. Feel-nya di batu ya, teman. Feel di batunya sedikit lebih greges. Kayaknya sedikit lebih kasar yang di sini. Feel yang saya rasakan. Tapi nggak tahu hasilnya nanti. Mungkin yang di batu tadi itu sebenarnya juga bisa, cuma butuh ekstra sabar teman-teman. Cuma ikan bikin di konten ya, jadinya nggak begitu sabaran bikinnya. Pengennya yang cukup singkat, nggak terlalu lama, langsung bagus hasil tajamnya. Itu agak susah memang. Speknya ketinggian. Oke, tuh. Dibandingkan tadi ini malah nggak ada. Nggak ada bur-burnya. Tuh. Masih bening aja, apa namanya? Ininya masih bening aja.